Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rofik Videos. Pada video kali ini saya akan share tutorial konfigurasi gateway internet pada Debian 10. Oke, mau tahu seperti apa caranya? Langsung saja simak videonya baik-baik. Yang pertama, apa itu gateway? Gateway adalah sebuah perangkat yang digunakan sebagai media untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau beberapa jaringan komputer lainnya yang menggunakan sistem protokol yang berbeda, sehingga setiap jaringan komputer dapat saling mengakses informasi yang dimiliki oleh jaringan komputer lain yang protokolnya berbeda. Kemudian, fungsi dari gateway adalah sebagai media untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan jaringan komputer lainnya yang berbeda. Untuk tutorial kali ini, topologi yang saya gunakan yaitu sebagai berikut ya. Untuk modem nanti IP-nya 192.168.1.1. Nanti untuk server akan dapat IP secara DHCP dari modem. Kemudian dari interface atau port yang menuju ke LAN nanti akan disetting dengan IP 192.168.100.1 sehingga nanti si klien akan dapat rentang IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.254. Seperti itu untuk topologinya. Sebelum kita menjalankan Debian, sistem operasi Debiannya, nah kita cek dulu dengan cara klik setting, kemudian network. Kita pastikan dulu adapter yang nanti terinstall di komputer virtual kita ada dua. Yang pertama, nanti adapter 1 itu mengarah ke modem agar dapat IP secara DHCP ya. Kita setting attack to ke bridge adapter atau adapter terbridge. Kemudian untuk adapter 2-nya itu kita setting menjadi internal network. Nanti soalnya untuk pengujian saya menggunakan komputer virtual juga. Seperti itu. Nah, kalau sudah dipastikan ada dua adapter yang sudah diaktifkan, kita klik OK. Kemudian kita jalankan sistem operasi Debian 10-nya. Setelah muncul halaman login ya, kita ketikkan username-nya yaitu root. Kemudian untuk password punya saya yaitu 1. Nah, setelah kita bisa login ya di situ, kemudian kita cek interface-nya terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah ls/sys/class/net. Kemudian kita enter. Nah, di sini ya kita bisa lihat di kolom sini itu terdapat dua interface yang bernama ENP0S3 dan ENP0S8. Nah, nanti itu yang akan kita konfigurasi di tahap selanjutnya. Nah, setelah kita mengecek interface-nya, langkah berikutnya atau langkah kedua yaitu kita ketikkan perintah nano/network/interface ya. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini yang terlihat itu baru interface ENP OS 3 ya.
Ini sudah DHCP, kita biarkan saja. Nah, kemudian kita tambah di paling bawah, yaitu perintah atau teks auto enp 0 S8 device enp o S8 inet static, kemudian address. Nah, untuk addressnya itu sesuai dengan topologi yang tadi ya, berarti untuk server yang mengarah ke klien itu kita kasih IP 100.1 yaitu 192.168.100.1. kemudian untuk net masknya, untuk subnet masknya kita isi 255.255.255.0. Nah, itu ya yang langkah kedua tadi, yaitu kita setting IP address baik untuk interface 1 dan interface 2. Kemudian setelah kita setting, kita simpan hasil konfigurasi yang tadi dengan cara Ctrl X, kemudian Y dan Enter. Oke, langkah berikutnya yaitu kita restart biar konfigurasinya itu bisa berjalan ya. Cara restartnya bagaimana? Yaitu kita ketikkan perintah /etc/init.d/networking restart. Nah, kemudian kita enter. Oke, ketika muncul oke, berarti sudah restart ya. Langkah berikutnya yaitu kita tambahkan dulu kit, karena kita mau instalasi aplikasi tambahan ya. Terlebih dahulu kita masukkan CD master ya, Debian 10, yaitu ada 3. Nah, kita masukkan ke dalam repositorinya dulu. Caranya kita klik tombol yang menyerupai gambar CD, kemudian kita pilih yang DVD Debian 1 terlebih dahulu. Nah, kita pilih, kemudian kita ketikkan perintah apt strip cd-rom add. Oke, sudah selesai. Nah, kita langsung ganti menjadi yang CD 2. Kemudian perintah yang sama ya, kita ketikkan apt cd-rom add, kemudian kita enter lagi, dan CD ketiga kita ganti, kemudian perintah yang sama apt cd-rom add. Oke, setelah ketiganya sudah ditambahkan ke dalam repositori ya, langkah berikutnya yaitu kita install aplikasi NetTools. Cara instalasinya yaitu kita ketikkan perintah apt get install net strip tools ya. Perintahnya apt strip get install net strip tools, kemudian kita enter, biarkan berjalan. Nah, jika di sini muncul binary 1 bla 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 bla,
in the drive media. Nah, maka itu artinya dia minta kita mengganti ke DVD yang nomor 1. Nah, di sini kita klik, kita ganti ke DVD nomor 1. Kita force unmount, kemudian langsung kita enter. Nah, nanti dia akan instalasi secara otomatis. Oke, artinya ketika sudah muncul seperti itu ya, prosesnya sudah selesai, artinya proses instalasinya selesai. Nah, yang kedua, kita install aplikasi lagi yang bernama iptables persistent. Nah, sama seperti tadi ya, kita ketikkan perintah apt get install iptables persistent. apt get install iptables persistent, kemudian kita klik enter. Nah, kita klik Y. Nah, dia minta CD nomor 2, kita ganti ke CD nomor 2, force unmount lagi, kemudian kita enter. Nah, muncul tampilan seperti ini. Save current IPv4 rules, kita pilih yes. Kemudian muncul lagi save current IPv6 rules, kita pilih yes lagi. Nah, ditunggu sampai selesai. Oke, selesai ya. Langkah berikutnya yaitu kita install satu aplikasi lagi yang bernama NetFilter Persistent. Ya, caranya sama seperti tadi, apt get install NetFilter Persistent. Kemudian kita klik enter. Oh, ternyata sudah terinstall ya satu paket dengan iptables persistent. Oke, langsung ke tahap berikutnya, yaitu kita aktivasi IPv4-nya dengan ketikan perintah nano/sysctl.conf. Oke, kemudian kita klik enter. Nah, di sysctl.conf ini yang harus kita lakukan pertama yaitu kita mencari tulisan net IPv4 IP forward sama dengan 1. Oke, kita cari ya. Kita cari. Nah, di sini ketemu. Sini ya. Nah, yang harus kita lakukan yaitu hanya menghapus tanda pagar di depannya saja. Hapus tanda pagar di depannya. Ya, sampai warnanya berubah menjadi putih. Kalau sudah, kita save. Caranya sama seperti tadi ya, untuk save Ctrl X, Y, kemudian enter. Oke, langkah berikutnya yaitu kita atur IP forward agar menjadi 1 ya. Caranya dengan mengetikkan perintah /IP/net/IP_forward. Kemudian kita klik enter. Nah, di situ ada angka 0 ya. Kita ubah angka 0, kita hapus, ubah menjadi angka 1. Nah, kalau sudah kita simpan. Ctrl X, Y, enter. Oke,
langkah berikutnya yaitu kita ketikkan IP tables min A besar, post routing juga besar, min T nat min O env 0 S3 min C mas kue red besar ya. IP tables min A post ini ada kesalahan, post routing min T nat min O n post 3 min J mas curate. Nah, setelah kita pastikan scriptnya sudah benar, kita klik enter. Nah, setelah kita mengetikkan script, langkah berikutnya yaitu kita simpan scriptnya dengan perintah ip tables strip save. Nah, muncul seperti itu ya, tampilan seperti ini. Nah, artinya di sini ya, min A post routing, min O and post 3, min J mesh curate, artinya sudah tersimpan. Nah, hanya ketika kita menyimpan dengan cara ini, itu setelah komputer kita restart, komputer server kita restart, itu konfigurasi IP tablesnya akan hilang. Makanya harus kita simpan menggunakan NetFilter Persistent. Nah, cara menyimpannya kita tinggal ketikkan NetFilter Persistent strip spasi save. Seperti ini ya, NetFilter strip persistent spasi save. Kita klik enter. Nah, nanti dia akan tersimpan. Oke, langkah berikutnya yaitu kita kembali mengetikkan nano /etc /network /interface. Nah, kita kembali lagi ke tadi ya. Nah, ini nanti agar ketika komputer kita restart, kemudian nanti IP tables kembali secara otomatis, maka kita membuat semacam restore point ya, dengan perintah up command /sbin /ip tables strip restore, kemudian tanda seperti itu ya, kemudian /etc /ip tables /rows.v4. Nah, kemudian kita simpan, Ctrl X Y enter. Nah, setelah itu langkah berikutnya yaitu kita restart komputernya, ketikkan reboot. Oke, setelah komputer kita reboot, nah langkah berikutnya yaitu kita mulai lakukan pengujian ya. Saya jalankan dulu untuk
komputer kliennya. Nah, di sini saya menggunakan Linux Mint, sama basisnya dia komputer virtual juga. Oh iya, tadi ada yang lupa. Kita login dulu. Nah, sebelum kita uji dari klien ya, terlebih dahulu kita cek apakah si server itu sudah dapat akses internet dari modem ya, dengan cara kita ping saja, ping google.com. Oke, dilihat dari pingnya itu sudah ada ya internetnya, sudah, artinya si server sudah terkoneksi dengan internet. Oke, langsung saja kita ke kliennya. Setelah di klien, kita coba setting IP klien dulu. Nah, untuk tadi kan yang mengarah dari server yang mengarah ke klien ya, itu IP-nya 100.1. Nah, makanya kita harus setting sesuai dengan itu. Berarti kita sunting, coba. Nah, kita tambahkan ya IP-nya. Berarti misal untuk klien kita kasih IP 192.168.100.2 saja. Untuk netmasknya menggunakan 255.255.255.0. Untuk gateway-nya berarti sama dengan server 192.168.100.1. kemudian kita simpan. Oke, kita lakukan pengujian ya dengan terminal dulu. Kita ping server apakah sudah terkoneksi dengan server atau belum. Kita ping IP servernya 192.168.100.1. Oke ya, bisa dilihat untuk ping, hasil pingnya itu sudah terkoneksi. Nah, sekarang kita coba ping Google. Nah, untuk ping Google juga sudah bisa ya. Nah, artinya untuk si klien ini sudah bisa terhubung dengan internet juga. Oke, kita tutup. Kita coba menggunakan Mozilla. Kita coba berselancar ya, apakah sudah bisa membuka internet atau belum. Nah, di sini coba YouTube, kita ketikkan YouTube. Nah, bisa ya. Nah, dari sini berarti untuk konfigurasi kita berhasil ya. Dari modem dengan IP 192.168.1.1 bisa terhubung dengan jaringan dengan IP 192.168.100.1, yang artinya untuk gateway internet kita berhasil. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton.